Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus Persita Tangerang, yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini, berarti Persija Jakarta meraih kemenangan demi kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir mereka secara beruntun. Selain itu juga, untuk sementara ini Persija Jakarta berada di peringkat nomor 3 di klasmen Liga 1, tetapi poinnya sama seperti Persebaya Surabaya, yaitu 37 poin. Namun karena Persija kalah secara head to head dengan Persebaya Surabaya, karena di pertemuan dengan Persebaya Surabaya, Persija sebelumnya kalah, berarti Persija berada di peringkat nomor 3, tetapi sekarang selisih poin Persija dan Persebaya dengan Persib Bandung hanya 3 poin. Artinya Persija juga sekarang ikut terlibat dalam persaingan untuk menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Selain itu juga teman-teman, Persija Jakarta adalah satu-satunya tim yang belum mengalami kekalahan pada saat mereka bermain sebagai tuan rumah. Dan kalau bagi saya teman-teman, kemenangan dari Persija atas Persita sama sekali bukan merupakan sebuah kejutan. Karena saya memang sudah melihat bahwa permainan dari Persija di pertandingan sebelumnya lawan Barito Putra, pada saat mereka mendapatkan pressure, pada saat mereka sulit untuk keluar dari tekanan para pemain tim lawan, pada saat memang mereka juga dibatasi, para pemain mereka dibatasi pergerakannya oleh para pemain Barito dengan bermain pressing yang sangat intens, tetap saja Persija Jakarta bisa meraih kemenangan dengan skor 2-3. Bahkan ada pemain pengganti, yaitu Rehan Hanan yang bisa mencetak gol. Jadi pada saat memang saya melihat form dari Persija yang dalam 4 pertandingan terakhir selalu menang, bahkan lawan PSS Sleman bisa mencetak 3 gol, kemudian lawan Barito Putra bisa mencetak 3 gol walaupun kemasukan 2 gol, dan di pertandingan semalam mencetak 2 gol. Artinya ya sekarang produktivitas dari Persija Jakarta mulai meningkat. Ini kan yang menjadi masalah bagi Persija Jakarta sejak musim lalu, yaitu conversion rate dari para pemain mereka untuk melakukan finishing agar bisa mencetak gol, tentunya dengan harapan bisa meraih kemenangan. Nah, artinya pelatih dari Persija Carlos Peña yang sempat juga mendapatkan tekanan di awal musim ini sekarang mulai mendapatkan formula yang pas agar Persija Jakarta itu bisa bermain secara efisien dan efektif. Efisien itu artinya lebih lama menguasai bola karena ball possession dari Persija di setiap pertandingannya rata-rata di atas 50%. Memang Persija mengandalkan yang namanya ball possession, dan mereka juga bisa mencetak banyak gol. Dan mereka juga salah satu tim yang mengandalkan 2 striker murni di depan loh, Gustavo dan juga Simic, walaupun kita tahu pergerakan dari Gustavo lebih mobile. Artinya memang potensi bagi Persija untuk mencetak gol lebih besar dengan menempatkan 2 striker. Tapi yang perlu kita pahami juga bahwa sebetulnya mesin utama dari Persija itu berada di lini tengah mereka yang bermain sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Walaupun ada pemain yang absen seperti Ramon Bueno, tapi pemain lain yang masuk juga bisa menjalankan perannya secara baik seperti Hanif Syabandi. Dan ada juga Gayos yang walaupun ya kita tahulah dalam setiap pertandingannya banyak sering miss chances, tapi sebagai motor serangan nih pemain yang bagus. Ada lagi Rio Matsumura yang bermain sebagai shadow striker atau striker siluman di belakang 2 striker tersebut. Jadi Rio Matsumura ini sekarang perannya beda, tidak lagi bermain sebagai penyerang sayap, tetapi bermain sebagai kreator serangan dari Persija Jakarta di belakang 2 striker, Simic dan juga Gustavo Almeida. Artinya, dia akan mendapatkan ruang lebih luas untuk mengeksploitasi pertahanan dari tim lawan, dan itulah yang dilakukan di pertandingan semalam. Sebaliknya Persita Tangerang yang kita tahulah formnya juga tidak buruk, walaupun mereka tidak bersaing di papan atas, tapi ini adalah tim yang memang sulit dikalahkan. Bahkan rekor defense mereka cukup baik juga. Kiper mereka juga Igor Rodriguez sebelum pertandingan lawan Persija ini telah mencatat 7 clean sheet dari 14 penampilannya. Mereka punya lini pertahanan yang kuat juga dengan adanya Tamirlan. Ya, mereka punya lini tengah yang bagus dengan adanya Rifki Dwi Septiawan, dan juga kita tahu di sana ada Berbesa sekarang. Mereka punya pemain yang cepat seperti Ali Tanamal. Mereka punya juga Mario Jardel di posisi fullback, mereka punya juga Muhammad Toha di posisi fullback lainnya, mereka punya Marius Okpo. Jadi ini juga bukan tim yang tidak mengandalkan kreativitas. Persita adalah tim yang mengandalkan kreativitas, tapi di pertandingan semalam kita lihat pergerakan dari para pemain Persita khususnya Berbesa itu dibatasi. Maka itu sulit sekali bagi Persita untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, tetapi setiap kali mereka mendapatkan ruang, mereka bisa mengancam pertahanan dari Persija.
Dan memang dari jalannya pertandingan, para pemain Persija bermain dengan yang namanya high line of pressing. Artinya, menekan para pemain Persita mulai dari ruang pertahanan mereka. Kan pas saya yang siaran ya, pertandingan ini semalam. Jadi saya jelaskan bahwa para pemain Persija ini bermain dengan inisiatif menyerang. Pokoknya mereka terlihat tidak ingin memberikan ruang bagi para pemain Persita untuk bermain secara kreatif. Maka itu para pemain Persita hanya fokus untuk menjaga lini pertahanan mereka. Barulah setelah menit ke-30 mereka bisa keluar. Sebaliknya para pemain Persija sulit sekali untuk bisa create chances yang berbahaya karena begitu banyak crossing yang masuk dari dua wingback mereka, Rio Fahmi atau juga Firza, tidak selalu akurat. Namun ada satu peluang yang berbahaya dari Kudela yang hampir dia mencetak gol pada saat dia mendapatkan bola pantul atau bola rebound. Namun Persita perlahan-lahan juga bisa membangun serangan. Aji Kusuma hampir mencetak gol, tapi kita lihat shooting dia kalau nggak salah terkena Ferrari ya, deflected. Dan Marius Okpo juga hampir mencetak gol kan, yang dia sundul, kemudian sundulannya itu terkena Mister Gawang. Bahkan sekali itu dia mendapatkan peluang, mendapatkan true pass dari Rifki, tapi bisa di-save oleh Andri Tani. Andri Tani juga penampilannya luar biasa dengan kembali mencatat clean sheet, artinya tidak kebobolan. Berarti Andri Tani telah mencatat total 5 clean sheet, 5 kali tidak kebobolan sebagai penjaga gawang Persija pada saat dia diturunkan sebagai pemain utama atau di starting lineup dari 13 kali penampilannya. Bahkan dia bisa menggeser penjaga gawang asing Carlos Eduardo. Dan akhirnya Persija bisa mencetak gol ketika Rizky Ridho, yang memang berkali-kali Rizky Ridho ini bermain sebagai pemain yang lebih ofensif ya, padahal dia adalah center back ya. Inilah kematangan dari Rizky Ridho. Di belakang dia kuat, tapi pada saat ke depan dia juga bisa membagi bola. Banyak sekali umpan kunci yang dia berikan, sampai akhirnya dia memberikan satu umpan kunci kepada Rio, dan Rio mengangkat bola begitu cepat kepada Simic yang langsung bisa mencetak gol dengan sundulannya keras. Karena inilah bola-bola bagi Simic. Sebelumnya dia mendapatkan bola dari Rio Fahmi, tapi dia miss kick. Kalau umpan-umpan datar atau umpan-umpan terobosan itu bukanlah bola bagi Simic, kecuali Gustavo bisa mendapatnya. Tapi di babak kedua, kita melihat para pemain Persita menaikkan tempo permainan, tapi tetap saja mereka sulit untuk membuka pertahanan dari Persija. Karena sebetulnya Persija ini punya banyak pemain yang berkualitas di lini pertahanan, bahkan punya kedalaman yang cukup baik di lini pertahanan. Banyak pilihan lah bagi Carlos Peña, tapi kemudian kita lihat para pemain Persija yang memang mengandalkan counter ya di babak kedua itu ya, memang terlihat lebih efektif loh. Saya kaget juga pada saat Rio itu bisa mendapatkan ruang dan memberikan umpan yang akurat kepada Rehan Hanan yang kembali mencetak gol sebagai pemain pengganti. Sebelumnya lawan Barito Putra juga dia masuk sebagai pemain pengganti dan dia mencetak gol, dan kali ini kita melihat dia mencari ruang yang terbuka, dia bisa mengeksploitasi ruang yang terbuka dan dia melakukan finishing yang baik. Nah, sebagai pemain muda, Rehan Hanan membuktikan bahwa jika dia mengambil keputusan yang tepat pada timing yang pas, tentu dia akan bisa mencetak gol, dan itu dia lakukan 2 kali secara berturut-turut. Sebelumnya lawan PSIS Semarang juga dia turun sebagai pemain pengganti, dia mencetak gol. Artinya Rehan Hanan adalah pemain yang punya visi yang baik, punya kemampuan untuk mencari ruang yang cukup baik, dan juga bisa melakukan finishing. Artinya sekarang Carlos Peña juga punya pilihan dari bangku cadangan yang bisa dia mainkan untuk bisa membawa timnya meraih kemenangan. Tapi Persita kita tahu tidak tinggal diam, fighting spirit mereka luar biasa. Namun bagi Persita sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, kecuali Marios hampir lagi mencetak gol setelah Berbesa memberikan no look pass. Mereka sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya karena memang marking dari para pemain Persija mulai dari lini tengah sangat ketat. Jadi saya pikir kemenangan dari Persija bukan karena faktor keberuntungan dan bukan tentunya karena ada kontroversi, tetapi Persija bisa kembali meraih kemenangan karena rencana permainan dari Carlos Peña itu berjalan. Apa rencana permainannya? Memberikan tekanan tinggi, ya high pressing kepada para pemain Persita mulai dari lini pertahanan mereka agar pemain yang mereka andalkan untuk bermain kreatif, Berbesa tidak bisa memberikan banyak kontribusi. Maka itu di pertandingan semalam, Berbesa hanya bisa memberikan 2 kali umpan kunci. Jadi kunci kemenangan dari Persija adalah dari rencana permainan mereka yang berhasil melumpuhkan pemain penting dari Persita, sehingga Persita walaupun fighting spiritnya luar biasa, tapi tetap saja mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan Persija pada saat bisa mengatur ritme permainan, mereka terlihat seperti tim yang begitu kompak. Mereka bisa menjaga kedalaman pertahanan, mereka bisa bermain kreatif, dan mereka juga punya kecepatan di final third. Jadi itu saja teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Dan sekarang lebih menarik dari Liga 1, yaitu ada 3 tim yang akan bersaing untuk menjadi juara. Persib, Persebaya, dan juga Persija. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.